Shalom adik-adik, bertemu lagi kita hari ini untuk beribadah sekolah minggu secara online. Kita mengucap syukur, kita masih boleh beribadah, kita masih boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan meninggikan nama Tuhan Yesus. Kakak berharap kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik semuanya. Mari sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kita mau berdoa bersama-sama. Mari kita dalam sikap doa yang baik. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan, buat kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan Yesus, sekarang kami mau beribadah kepada Tuhan. Kami mau memuji Tuhan. Kami mau lebih lagi memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan pimpin ibadah sekolah minggu dari awal sampai selesainya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari adik-adik kita memuji Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Tuhan Yesus baik bagiku, bagimu, dan bagi kita semua. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, lalu baru rahmatmu bagiku. Hari berganti hari, kesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmatmu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Kesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmatmu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik.
bagi kita semua. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Sampai saat ini Tuhan, Engkau selalu memelihara dan menyertai kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kasih
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bersatu hati, kita berdoa, minta pimpinan Tuhan untuk kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah memuji Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong supaya kami dapat mendengarkan dengan baik, terlebih melakukan firman Tuhan. Tuhan pimpin kakak sekolah minggu yang menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, apa kabar? Ya, kakak berharap kita semua dalam keadaan sehat ya. Gak kerasa, udah 1 tahun kita bertemu secara online seperti ini. Adik-adik jangan patah semangat ya. Kita harus terus berdoa supaya pandemi ini boleh cepat berlalu, sehingga kita bisa beribadah lagi sekolah minggu seperti waktu dulu. Nah adik-adik, hari ini kita sekolah minggu, kita mau belajar tentang firman Tuhan. Hari ini kita mau belajar tentang kisah Ishak ya. Kisah Ishak yang adalah ahli waris dari Abraham. Nah adik-adik tahu nggak apa sih ahli waris itu? Pasti pernah dengar kan ya. Ahli waris adalah orang yang menerima warisan harta atau kewajiban yang ditinggalkan oleh pewarisnya. Nah biasanya yang menjadi ahli waris ini adalah anak kandung. Nah kenapa Ishak menjadi ahli waris Abraham? Karena Ishak adalah anak kandung dari Abraham dan Sarah. Maka dia adalah pewaris Abraham. Nah adik-adik, yuk kita mau baca di Kejadian 12 ayat 1-3. Semua buka Alkitabnya ya, kita baca sama-sama. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kita juga mau baca di Kejadian 17 ayat 4-5. Di situ dikatakan, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Nah, jadi Abraham itu nama aslinya adalah Abram. Ya, diganti namanya oleh Tuhan menjadi Abraham karena artinya bapa sejumlah besar bangsa. Jadi bapa banyak bangsa. Nah, di sini Allah berjanji kepada Abraham untuk menjadi bapa banyak bangsa. Padahal saat itu Abraham tuh belum punya anak. Ya, waktu itu Abraham dan Sarah istrinya sempat meragukan janji Tuhan. Ya, mereka sempat tidak percaya bahwa mereka akan mempunyai anak karena waktu itu umur mereka udah sangat tua gitu ya. Tapi Tuhan tuh nggak pernah ingkar janji ya. Saat Abraham dan Sarah berpikir gimana mau menjadi bapa banyak bangsa kalau anak satu aja mereka nggak punya. Akulah Allah yang Maha Kuasa. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau. Namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah. Aku akan memberkatinya. Aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Lalu tertunduk
Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, Mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dan janji Tuhan itu ya dan amin ya. Tuhan menggenapi janjinya. Waktu Abraham berumur 100 tahun, Sarah melahirkan seorang anak buat Abraham. Adik-adik bayangin, umur 100 tahun Tuhan kasih anak ya. Pada zaman dulu umur 100 tahun mungkin bisa dibilang belum terlalu tua, tapi sudah tua gitu ya. Nah, mustahil sebetulnya kalau melihat umur yang 100 tahun masih bisa punya anak, tapi gak ada yang mustahil buat Tuhan. Tuhan berikan anak pada Abraham dan Sarah, namanya adalah Ishak. Adapun Abraham berumur 100 tahun, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, ia melahirkan seorang anak laki-laki. Abraham menamai anak itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Nah, saat Abraham mempunyai Ishak sebagai anaknya, maka otomatis Ishak itu adalah pewaris dari Abraham. Apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham diwariskan kepada Ishak. Keturunan Ishak banyak memenuhi bumi dan juga menjadi garis keturunan untuk kelahiran Tuhan Yesus. Adik-adik, kita semua adalah anak-anak Allah, yang artinya kita pun menjadi ahli waris Allah. Apa yang Allah punya? Banyak, semuanya Allah punya. Dan itu akan menjadi hak waris kita, ya, karena kita adalah anak-anak Allah. Adik-adik percaya kan kalau adik-adik itu anak-anak Allah? Ya, adik-adik adalah anak-anak Allah yang luar biasa, yang sangat Allah sayangi. Tuhan sudah mau mati untuk menebus dosa kita semua. Ya, Tuhan bangkit di hari yang ketiga untuk membuktikan bahwa kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Nah, adik-adik, untuk menggenapi janji Tuhan dalam hidup kita, untuk menjadi ahli waris Allah, apa yang harus kita lakukan? Nah, ada 3 hal yang adik-adik harus ingat, ya, yang adik-adik harus lakukan dalam kehidupan adik-adik. Yang pertama, kita harus percaya kepada janji Tuhan. Janji Tuhan itu ya dan amin. Dia nggak pernah berubah kan, ya. Jadi kita harus percaya kepada Tuhan. Meskipun mungkin saat ini belum terlihat buktinya, belum terlihat hasilnya, tapi kita harus percaya bahwa Tuhan pasti akan menyediakan, Tuhan pasti akan menjawab indah pada waktunya, pada saat yang tepat. Nah, adik-adik ingat kisah Abraham yang meragukan janji Tuhan. Abraham dan Sarah tidak percaya bahwa mereka bisa memiliki anak. Akhirnya mereka membuat satu kesalahan yang membuat lahirnya Ismail dari Hagar. Nah, kesalahan ini tentunya membuat peristiwa-peristiwa lain yang terjadi sampai sekarang. Nah, adik-adik, kita belajar dari peristiwa itu bahwa kita tidak seharusnya kita meragukan janji Tuhan gitu. Janji Tuhan pasti akan digenapi dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua, kita harus taat kepada perintah Tuhan. Ya, apa sih taat? Taat itu adalah mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan, meskipun terkadang apa yang Tuhan mau itu sulit sekali untuk kita lakukan. Sama seperti waktu Abraham diminta Tuhan untuk menyerahkan Ishak anaknya sebagai korban persembahan kepada Tuhan. Ishak anak yang sudah dinanti-nantikan Abraham dan Sarah selama puluhan tahun, dan baru mendapatkannya di usia yang sudah sangat tua, tapi Tuhan meminta Ishak untuk dikorbankan sebagai korban bakaran, sebagai persembahan Abraham kepada Tuhan. Abraham mau taat, dia melakukan apa yang Tuhan minta, meskipun hatinya sedih gitu ya, tapi Abraham tetap melakukannya. Dan apa yang terjadi? Tuhan melihat hati Abraham. Tuhan tahu bahwa Abraham sangat mengasihi dia, sangat mengasihi Tuhan. Makanya Tuhan gantikan korban bakaran itu dengan binatang yang lain gitu ya. Dan akhirnya Ishak tidak jadi dipersembahkan kepada Tuhan. Abraham tetap bisa memiliki Ishak. Nah, waktu kita taat kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan yang lebih lagi kepada kita. Apa yang kita lakukan, Tuhan lihat. Tuhan tahu kesungguhan hati kita. Yang ketiga, adik-adik, yang harus kita lakukan adalah pakai hidup kita untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Ya. Meskipun kita masih kecil, ya adik-adik masih kecil,
tapi adik-adik bisa belajar melayani. Apapun yang adik-adik lakukan dengan kesungguhan hati, itu adalah pelayanan kita kepada Tuhan. Misalnya adik-adik bisa berdoa kepada Tuhan, kita bisa mendoakan orang tua kita bisa mendoakan tetangga kita bisa mendoakan bangsa kita bisa mendoakan banyak hal. Ya, itu yang bisa adik-adik lakukan di rumah. Nah, adik-adik juga bisa membantu orang tua, membantu orang yang kesusahan, membantu siapapun yang memerlukan pertolongan adik-adik. Itu juga salah satu bentuk pelayanan. Nah, selain itu adik-adik juga bisa memuji Tuhan. Adik-adik bisa menyembah Tuhan, ya. Itu adalah bukti kasih kita kepada Tuhan. Pakai kehidupan kita untuk boleh terus melayani Tuhan, ya. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Galatia 4 ayat 7, ya. Galatia 4 ayat 7. Yuk kita baca sama-sama. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Sekali lagi kita baca, ya. Galatia 4 ayat 7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Ingat ya adik-adik, ya. Adik-adik semua adalah ahli-ahli waris Allah. Adik-adik berhak untuk menerima janji-janji Allah, ya. Yuk, sekarang kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap hal yang sudah Engkau berikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih sudah menjadi Allah yang luar biasa baik Tuhan buat kami. Kami percaya Tuhan, kami adalah anak-anak Engkau Tuhan, anak-anak Allah Tuhan. Kami adalah ahli-ahli waris-Mu Tuhan, dan kami percaya Tuhan, kami akan menerima janji-janji yang daripadamu Tuhan. Berkat yang daripadamu akan ada dalam kehidupan kami Tuhan. Masa depan yang indah, masa depan yang cerah Tuhan, Kau sudah sediakan buat setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap kami Tuhan, Kau sudah berikan Tuhan kehidupan yang lebih baik lagi Tuhan. Setiap kami Tuhan, Kau pasti akan menjagai Tuhan, Kau pasti akan menyertai Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Kau memberkati kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sungguh baik Tuhan. Jadikan kami Tuhan anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak yang mau taat kepada Engkau Tuhan, anak-anak yang selalu percaya kepada Engkau Tuhan. Dan kami Tuhan juga mau memakai kehidupan kami Tuhan untuk menyenangkan hati Engkau Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami Tuhan untuk kami boleh melayani Engkau Tuhan, meskipun kami masih kecil Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau mau Tuhan memakai kami Tuhan, memakai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya pemeliharaan, penyertaan-Mu Tuhan ada dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami menyerahkan semuanya. Haleluya, amin. Halo adik-adik, hari ini kita akan buat ini. Tada! Cara membuatnya mudah kok. Yuk ikutin Didi cara membuatnya ya.
Nah, begitu cara membuatnya, mudah bukan? Kalau kalian berhasil membuatnya, jangan lupa di-share ya ke guru kelas kalian masing-masing. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan. Dadah.